Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, insan kesehatan, pendengar podcast Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu dalam acara podcast Bincang Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang akan mengangkat topik-topik seputar kesehatan khususnya di Kota Surakarta. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini sudah hadir narasumber Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Ya. Ibu Dr. Retno Erawati Wulandari MKM. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu, terima Pak kasih Yusuf. kerawanya Terima kasih. di podcast kita ini. Dan untuk tema atau yang kita ambil di kesempatan pagi hari ini untuk di podcast perdana, kita mengambil satu tema PKG, pemeriksaan kesehatan gratis, atau bisa juga disebut CKG, cek kesehatan gratis. Kita akan mulai dulu Ibu, mungkin bisa diawali atau dijelaskan kepada kita semuanya sebenarnya PKG atau CKG ini seperti apa? Ya, terima kasih Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, selamat pagi sahabat sehat Kota Surakarta. Selamat bertemu dengan kami perdana podcast Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Ya, harapannya nanti kami akan memberikan banyak informasi pada masyarakat Kota Surakarta terkait dengan informasi-informasi kesehatan yang baru tren, yang baru viral, sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang benar dari kami, Dinas Kesehatan Kota Surakarta. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Jadi, cek kesehatan gratis atau CKG ini adalah salah satu program hasil terbaik cepat yang masuk di dalam Astacita Presiden terpilih Bapak Prabowo, yang mana di dalam cek kesehatan gratis ini semula di awal tahun 2025 ini hanya dikhususkan pada saat hari ulang tahun saja. Tetapi setelah itu mulai mungkin sekitar bulan Mei itu sudah tidak harus pada hari ulang tahun, sehingga untuk cek kesehatan gratis ini adalah semua masyarakat Indonesia berhak memperoleh cek kesehatan gratis setahun sekali secara gratis di puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ada di Kota Surakarta. Sehingga mari bersama-sama, ayo masyarakat Kota Surakarta yang belum cek kesehatan gratis, segera ikuti cek kesehatan gratis di 17 puskesmas yang ada di Kota Surakarta yang paling dekat dengan tempat tinggal Bapak Ibu semua. Silahkan segera hubungi puskesmas terdekat untuk mendapatkan cek kesehatan gratis. Karena cek kesehatan gratis ini sangat bermanfaat untuk kita semua, untuk mendeteksi, mengenali adanya faktor risiko penyakit ataupun mungkin sudah terjadi penyakit pada pada masyarakat, sehingga bisa kita tindak lanjuti lebih awal tentunya. Gitu Pak Yusuf. Terima kasih Ibu. Pendengar sekalian, sahabat sehat di Kota Surakarta, seperti sudah disampaikan, ini adalah program prioritas dari Bapak Presiden untuk kita semuanya yang bisa diakses. Untuk mengakses ini apa perlu mendaftar lebih dulu Ibu atau mendapatkan antrian demikian? Ya, sebenarnya cek kesehatan gratis ini tentunya supaya lebih memudahkan, tentunya masyarakat harus memanfaatkan aplikasi Satu Sehat Mobile. Satu Sehat Mobile. Ya, yang bisa diunduh di Play Store. Jadi nanti Bapak Ibu sahabat sehat Kota Surakarta bisa melakukan pendaftaran melalui aplikasi Satu Sehat Mobile yang ada nanti di handphone masing-masing. Kemudian nanti setelah mendaftar nanti akan mendapatkan tiket, dan di situ setelah mendapatkan tiket nanti sahabat sehat Kota Surakarta harus mengisi screening mandiri, ya. Screening mandiri nanti diisi sesuai dengan kondisi masing-masing, ya. Jadi tidak bisa turunan. Saya dengan Pak Yusuf nurun, oh jawabannya apa Pak? Yang ini jawabannya apa? Tidak bisa, karena itu adalah sesuai dengan kondisi masing-masing, ya. Jadi isi
screening awal itu sesuai dengan kondisi masing-masing. Atau kalau misalnya sahabat sehat yang tidak mempunyai handphone bisa mendaftar langsung ke puskesmas. Bisa mendaftar langsung ke puskesmas, nanti akan segera dilakukan cek kesehatan gratis di puskesmas. Gitu Pak Yusuf. Jadi ini ya sahabat sehat sekalian sudah mendengar langsung dari beliau aplikasi Satu Sehat Mobile. Nah ini monggo yang belum download, apalagi Gen Z kita ya Ibu ya sudah sekian aplikasi mesti punya. Lah ini harus salah satu yang masuk adalah di aplikasi Satu Sehat Mobile. Yang ternyata mungkin tidak memiliki HP, jangan khawatir, tadi sudah disampaikan, ada tinggal rawuh ke puskesmas terdekat. Nanti akan mendaftar langsung di sana. Betul. Mungkin timbul pertanyaan Ibu, apa sih yang diperoleh dari cek kesehatan gratis ini Ibu oleh warga masyarakat Kota Surakarta Ya. Ibu? Jadi cek kesehatan gratis ini banyak sekali manfaatnya ya. Dari hasil screening mandiri tadi akan diketahui Bapak Ibu itu memiliki faktor resiko apa terhadap satu penyakit, sehingga pemeriksaan selanjutnya nanti akan menyesuaikan dengan kondisi dari masing-masing. Jadi misalnya saya dengan Pak Yusuf sudah masing-masing mengisi screening. Kok Pak Yusuf diperiksa ini, kok saya tidak? Sudah pasti karena itu menyesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing, sehingga antara pemeriksaan satu dengan yang lainnya itu tidak bisa sama, menyesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing ya, yang tentunya yang pasti nanti akan sama di situ adalah akan mendapatkan pemeriksaan tensi, kemudian tinggi badan, berat badan, kemudian lingkar perut, kemudian tes kesehatan mata juga. Tes kesehatan mata dilanjutkan dengan pemeriksaan-pemeriksaan lainnya sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing. Sehingga jangan takut para sahabat sehat Kota Surakarta untuk cek kesehatan gratis. Karena dengan diketahui lebih awal itu tentunya akan dapat ditindaklanjuti lebih awal sehingga penyakit tersebut, misalnya ada penyakit, tidak berlanjut menjadi penyakit kronis yang justru lebih berbahaya, menimbulkan komplikasi yang mungkin bisa menyebabkan kematian. Begitu Pak Yusuf. Terima kasih Ibu. Ini ada dari masyarakat juga menanyakan Ibu, apakah PKG atau CKG ini sama atau berbeda dengan GMC Ibu, yang ini sudah lebih awal diluncurkan di Kota Surakarta, General Medical Check Up Ibu. Ya, jadi begini sahabat sehat, PKG atau CKG ini adalah program prioritas Presiden atau program hasil terbaik cepat dari Presiden, yang mana di situ sudah ada pemeriksaannya dari awal, screening awal, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan lainnya sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing. Selain itu, di Kota Surakarta mulai sekitar tahun berapa ya? 2016 itu ada program GMC, General Medical Check Up, yang mana GMC ini bisa didapatkan oleh semua masyarakat Kota Surakarta yang berKTP Surakarta usia di atas 40 tahun, Di atas 40 tahun. bisa mendapatkan layanan General Medical Check Up gratis, yang mana GMC ini nanti akan memeriksa ataupun men-screening sahabat sehat Kota Surakarta terhadap faktor risiko terhadap penyakit ginjal, kemudian penyakit jantung, dan juga penyakit hati. Nih, ya. Dan tentunya GMC ini tentunya bisa diintegrasikan dengan CKG. Jadi tidak berdiri sendiri-sendiri. CKG sendiri, GMC sendiri. Untuk masyarakat Kota Surakarta, sahabat sehat Kota Surakarta yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan GMC bisa diintegrasikan dengan CKG dengan GMC, gitu Pak Yusuf. Jadi saling mendukung. Saling tentunya. mendukung. Ya. Nah ini sahabat sehat sekalian ya, sudah mendengar ternyata bahkan ada layanan unggulan di Kota Surakarta. Tidak sekedar CKG, PKG saja untuk yang memenuhi syarat,
di atas 40 tahun berKTP Surakarta ada tambahan GMC. Tadi sudah disampaikan ada check up gratis. Kami mendengar ini setahun 2 kali Bu, apakah benar? Ya, bukan setahun 2 kali, tapi setiap 6 bulan sekali. Setiap 6 bulan sekali. Ya, selain itu pun juga ASN di pemerintah Kota Surakarta itu juga berhak mendapatkan GMC juga, yang tentunya GMC ini juga harus kita integrasikan dengan CKG supaya masyarakat bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak tentunya. Ya, ini berarti kabar gembira kembali ya. Jadi ternyata setiap 6 bulan sekaligus dilakukan cek kaitannya dengan General Medical Check Up gratis sekali lagi di Kota Surakarta. Tidak hanya penduduk Kota Surakarta di atas 40 ditambah ASN di pemerintah Kota Surakarta juga mendapatkan layanan untuk GMC. Ibu, dari masyarakat juga menanyakan, kalau sudah CKG, sudah PKG, hasilnya diketahui, apakah ada tindak lanjut Ibu? Atau hanya mau dibiarkan sudah hasilnya itu atau bagaimana ini? Ya, jadi begini, tentunya tujuan pemerintah itu tidak hanya mencari penyakitnya saja. Tidak hanya mencari penyakitnya, tidak hanya nemokke lorone, tetapi tentunya harus kita lakukan tata laksana. Ya, harus kita lakukan tata laksana, harus kita lakukan pengobatan, sehingga masyarakat yang teridentifikasi terhadap suatu penyakit tentunya akan kita lakukan tata laksana sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Apakah itu membutuhkan rujukan ke rumah sakit? Tentunya nanti bisa kita rujuk ke rumah sakit sesuai dengan kompetensi rumah sakit yang ada. Nah, tentunya untuk hal ini saya sampaikan kepada masyarakat, sahabat sehat Kota Surakarta yang belum mempunyai JKN, ayo segera urus kepesertaan JKN-nya masing-masing, sehingga apabila nanti dari hasil cek kesehatan gratis ini sahabat sehat membutuhkan layanan lebih lanjut, layanan rujukan tingkat lanjut di rumah sakit, sahabat sehat tidak perlu bingung nih terkait dengan biayanya, karena tentunya nanti bisa di-cover oleh JKN. Gitu. Nah, ini makin jelas ya, ternyata tidak hanya berhenti sampai di hasil cek, ternyata nanti tindak lanjut bisa dilakukan langsung di puskesmas. Sehingga kalau untuk CKG-nya tidak butuh JKN ya Bu, tidak butuh kartu sebenarnya, cuman kalau memerlukan tindak lanjut, rujukan ini baru nanti akan di cover dengan adanya JKN. Iya, betul sekali. Ya, Ibu, ini apakah hanya kelompok umur dewasa kayak tadi yang tergambar di atas usia 40 tahun saja yang perlu PKG atau CKG atau semua kelompok umur Ibu? Semua kelompok umur. Jadi Pemerintah itu ingin mengetahui status kesehatan semua masyarakatnya. Faktor resiko penyakit apa saja yang ada di masyarakatnya, mulai dari bayi sampai dengan lanjut usia. Sehingga cek kesehatan gratis ini juga tentunya tidak hanya di dewasa ataupun lansia. Mulai dari bayi baru lahir sampai dengan lansia itu berhak mendapatkan cek kesehatan gratis setahun sekali. Ya, jadi tidak hanya kelompok umur tertentu saja ya, sahabat sehat Kota Surakarta, semua kelompok umur mulai dari bayi baru lahir sampai dengan lansia itu berhak mendapatkan cek kesehatan gratis. Ini ya, tidak harus mempunyai JKN. Tadi disampaikan oleh Pak Dr. Yusuf, apakah harus mempunyai JKN untuk bisa memperoleh cek kesehatan gratis? Tidak. Ya, jadi untuk cek kesehatan gratis ini untuk semua masyarakat baik yang itu mempunyai JKN maupun yang tidak mempunyai JKN itu bisa diperoleh secara gratis. Tetapi kami sarankan untuk sahabat sehat semua segera urus kepesertaan JKN-nya apabila ada sahabat sehat yang belum menjadi peserta JKN, supaya nanti apabila ada tindak lanjut yang harus dilalui, yang harus dilakukan, sahabat sehat nggak perlu bingung nih. Jadi sudah punya kartu JKN untuk mengcover pembiayaannya, gitu. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian apakah dalam melakukan CKG atau PKG tadi itu masyarakat masih perlu untuk mungkin ada isian yang bersifat manual Ibu, atau semuanya sudah langsung terintegrasi di dalam laporan secara digital Ibu untuk melihat hasilnya nantinya? Iya, jadi sebenarnya cek kesehatan gratis ini
kalau masyarakat sudah mempunyai aplikasi Satu Sehat Mobile, ini semua bisa terintegrasi, bisa terlaporkan secara digital, baik mulai dari pendaftarannya, kemudian screeningnya bisa diisi secara digital, kemudian pelaporannya ini adalah masyarakat mendapatkan hasil itu juga secara digital, tidak harus ambil, saya mau ambil hasil cek Manualnya kesehatan tidak gratis, perlu, ya nggak ya. perlu. Jadi nanti sudah tercantum di dalam aplikasi Satu Sehat Mobile itu, atau dan juga dilaporkan di WA WhatsApp masing-masing untuk hasilnya. Iya. Ini berarti sudah sangat digital ya Bu, artinya tidak perlu ya yang sering terbayangkan antri Bu, Antri, kadang-kadang nanti ya. ini mau cek antri, nanti mau ambil hasil antri juga, ini sudah Menyita waktu. Jadi sehingga otomatis kalau sudah digital tetap bisa dipadukan dengan Iya. sahabat sekalian yang mungkin ada tugas, ada kegiatan, tetap tidak terhalang untuk bisa melakukan Cek CKG. kesehatan gratis. Ji. Kemudian apakah ada dukungan Ibu terkait tentang CKG ini di samping mungkin dari puskesmas, dari dinas kesehatan, mungkin dari lintas sektor atau masyarakat Ibu untuk menyukseskan program Bapak Presiden ini? Ya, sudah pasti harus ada ya. Sudah pasti harus ada. Jadi ada SE dari pemerintah Kota Surakarta untuk seluruh masyarakat Kota Surakarta untuk mengikuti cek kesehatan gratis. Di samping itu dukungan-dukungan dari para pemangku wilayah untuk menggerakkan sasaran yang ada di wilayahnya masing-masing untuk mengikuti cek kesehatan gratis juga. Dan selain itu dukungannya tentunya juga dari pemerintah Kota Surakarta berupa penyediaan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan untuk pemeriksaan laboratnya dalam rangka cek kesehatan gratis. Selain itu juga dukungan dari Kementerian Kesehatan di dalam penyediaan bahan medis habis pakai dan juga reagen-reagen yang dibutuhkan dalam cek kesehatan gratis ini, sehingga dukungan yang sudah sangat banyak ini baik dari pemerintah, dari masyarakat, dari para pemangku wilayah, tentunya ini menjadi kekuatan yang besar bagi kami di Dinas Kesehatan Kota Surakarta untuk melaksanakan cek kesehatan gratis ini di masyarakat. Ya. Baik Ibu, kemudian terkait tentang cek kesehatan gratis ini, mengingat juga masyarakat mungkin tidak semuanya berkunjung di puskesmas Ibu. Apakah ini bisa diakses untuk CKG PKG ini di Posyandu Ibu? Ya, tentu bisa. Ya, sudah tentu sangat bisa. Ya, jadi tentunya nanti untuk kelompok-kelompok masyarakat yang sudah tergabung di dalam kelompok yang banyak ya minimal 50 orang lah, itu bisa nanti didatangi oleh teman-teman puskesmas. Untuk dilakukan cek kesehatan gratis di tempat. Seperti contoh di Posyandu. Di Posyandu sekarang saat ini pelaksanaan Posyandu itu adalah Posyandu 6 SPM, yang mana Posyandu 6 SPM ini juga melayani seluruh siklus hidup, sehingga disitulah tempat berkumpulnya banyak masyarakat yang ada di satu wilayah, sehingga tentunya momen ini harus dimanfaatkan dengan baik untuk melakukan CKG juga pada masyarakat, supaya selain masyarakat juga mendapatkan layanan di Posyandu 6 SPM, juga mendapatkan layanan CKG. Gitu ya. Dan saat ini selain layanan CKG dan juga layanan Posyandu 6 SPM di Kota Surakarta, juga Posyandunya adalah Posyandu Plus Sahabat Sehat. Jadi di situ di Posyandu ada layanan konseling psikolog bagi masyarakat yang membutuhkan, sehingga nanti bisa memfasilitasi masyarakat yang mempunyai permasalahan kesehatan mental, sehingga bisa diselesaikan pada orang dan tempat yang tepat tentunya. Gitu. Wah, ini sudah seperti one stop service ya Bu, Betul. satu tempat sudah ngayai mendapatkan semua banyak layanan. Ya. Lah ini untuk nanti teman-teman kalau misalnya seperti yang sudah Ibu ngendiko 50 ataupun lebih sudah siap, apakah perlu konfirmasi ke puskesmas dulu Ibu untuk koordinasinya demikian? Ya, harus, karena kalau di
CKG yang mobile tentunya harus koordinasi dengan teman-teman puskesmas atau dengan Dinas Kesehatan Kota Surakarta ya. Dan tapi kalau untuk posyandu sudah pasti terjadwal oleh teman-teman puskesmas secara langsung. Sudah pasti terjadwal oleh teman-teman puskesmas. Nah, tinggal untuk yang Bapak Ibu sahabat sehat yang ada di instansi di luar pemerintah Kota Surakarta, segera hubungi puskesmas terdekat, koordinasi dengan puskesmas terdekat untuk mendapatkan layanan CKG mobile di instansi Bapak Ibu masing-masing. Sehingga harapannya tidak ketinggalan nih, enggak mendapatkan CKG di tahun 2026 ini. Karena ini adalah satu fasilitas yang sangat bagus, sangat bermanfaat untuk masyarakat, tentunya harus kita ambil ya. Jangan sampai ada masyarakat yang terlewat tidak mendapatkan cek kesehatan gratis gitu. Ibu, berarti kalau seperti yang Ibu ngendiko terakhir, untuk CKG mobile ini tidak menunggu giliran ya Bu? Kalau perlu bisa inisiatif mengajukan bisa, dari bisa perusahaan-perusahaan, sekali. kantor-kantor begitu Ibu? Justru yang kami harapkan adalah seperti itu. Inisiatif dari masing-masing untuk segera mendapatkan cek kesehatan gratis sehingga bisa dijadwalkan lebih awal. Itu harapannya adalah seperti itu, bisa segera aktif menghubungi puskesmas ataupun Dinas Kesehatan Kota Surakarta untuk mendapatkan jadwal cek kesehatan gratis. Itu. Ini ada sebagian kekhawatiran Ibu. Apakah kalau nanti mungkin perusahaan, katakanlah agak besar lah pabrik misalnya, kemudian mengadakan cek kesehatan gratis dengan paket mobile ini akan mengganggu kinerja atau mengganggu produktivitasnya itu gimana Ibu ini? Ya tentunya harus direncanakan dengan sebaik-baiknya supaya tidak mengganggu produktivitas dari satu perusahaan misalnya. Ya tentunya itu dilakukan bergiliran, misalnya di jam 8 sampai dengan jam 8.30 ini sesi yang bagian mana, nanti selesai itu bagian mana, sehingga setelah selesai cek kesehatan gratis itu mereka bekerja kembali. Sebelum cek kesehatan gratis pun mereka juga tetap bekerja sehingga produktivitasnya ini tidak terganggu ya, karena investasi kesehatan pada karyawan itu juga menjadi sangat penting karena setiap perusahaan tentu harus menjalankan program K3-nya. Nah, program K3-nya ini salah satunya adalah pemeriksaan kesehatan pada semua karyawannya. Sehingga masyarakat karyawannya pun juga terfasilitasi untuk pemeriksaan kesehatannya yang harusnya itu menjadi hak semua karyawan di perusahaan. Sehingga untuk para perusahaan tentunya tidak usah khawatir karena hal itu bisa diatur dengan baik supaya tidak mengganggu produktivitas dari perusahaan panjenengan semua. Begitu Nji, sahabat sehat sekalian, jadi tidak perlu khawatir, bisa diatur mekanismenya, pekerjaan tetap jalan, cek kesehatan juga tetap jalan. Untuk di institusi pendidikan Ibu, ini apakah juga termasuk yang menjadi sasaran CKG Ibu? Ya sudah pasti, karena tadi di awal kami sampaikan bahwa CKG ini adalah untuk seluruh siklus hidup. Ya, seluruh sasaran penduduk ini masuk di dalam sasaran cek kesehatan gratis, termasuk di sini adalah anak usia sekolah. Ya, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ini semua harus mendapatkan cek kesehatan gratis. Kalau di tahun 2025 cek kesehatan gratis pada anak usia sekolah ini harus dilakukan pada tahun ajaran baru. Untuk tahun 2026 ini sudah tidak harus di tahun ajaran baru sehingga sudah mulai bisa dicicil nih sejak awal tahun. Misalnya di awal tahun ini SD mana dulu, kemudian Januari SD mana, Februari ini SD mana saja, sehingga cakupan di akhir tahun itu semua siswa itu sudah ter-CKG. Ini berarti termasuk yang di universitas ya Bu? Oh iya. Mahasiswa Iya, mahasiswa termasuk ini sasaran semuanya. Jadi itu untuk sahabat sehat sekalian, ini adalah program yang sangat baik sekali. Jangan sampai menunggu lama, segera download Satu Sehat mobilenya, segera daftar, pilih salah satu dari 17 puskesmas
yang ada di Kota Surakarta yang paling dekat untuk bisa mengakses untuk layanan CKG ini. Ini mungkin terakhir Ibu, dari hasil yang sudah dilakukan di tahun 2025, apa yang mungkin bisa diketahui atau sahabat sehat sekalian bisa ambil sebagai benang merah manfaat program yang telah berlangsung di tahun 25 dan memotivasi untuk di tahun 2026 ini? Ya, jadi sahabat saya semua, untuk capaian kami di tahun 2025, capaian CKG kami 47%, ya, baru sekitar 47%, tetapi ini sudah melebihi dari target nasional. Ya, ini tentunya berkat peran serta maupun partisipasi dari semua, baik itu puskesmas maupun masyarakat dan juga tentunya para pemangku wilayah dan juga pimpinan kita, wali kota beserta jajarannya. Dan dari 47% yang sudah terscreening tersebut, yang paling banyak terjadi itu adalah faktor resiko terhadap penyakit jantung. Ini yang paling tinggi. Ini yang paling tinggi, dan alhamdulillah dengan diketahui lebih dini tentunya ini penanganannya pun bisa lebih dini sehingga tidak menjadi penyakit kronis atau mungkin penyakit yang membawa komplikasi yang mematikan. Ini ya. Jadi itu tadi faktor resiko yang paling banyak itu adalah untuk faktor risiko terhadap penyakit jantung, sahabat sehat. Apalagi apabila tidak dikombinasi lagi dengan aktivitas fisik, kemudian pola hidup yang sehat, tentunya kalau tidak diketahui sejak awal, hal ini akan justru merugikan masyarakat. Sehingga dengan diketahui lebih dini, ini tentunya akan lebih bermanfaat untuk kita, karena kita bisa saya tensinya tinggi, berarti saya tidak boleh begini, saya harus begini dan lain sebagainya. Tentunya nanti di dalam paket cek kesehatan gratis ini nanti juga teman-teman dokter ini akan melakukan konseling kepada masing-masing yang mempunyai permasalahan kesehatan, ya. Jadi tidak hanya meriksa tapi nanti teman-teman nakes, teman-teman dokter yang ada di puskesmas juga akan melakukan konseling pada masyarakat yang mempunyai permasalahan kesehatan. Jadi ayo segera lakukan cek kesehatan gratis untuk semua sahabat sehat Kota Surakarta. Jangan sampai ketinggalan. Ini karena sangat bermanfaat dan kalau ini kita bayar mandiri sangat mahal, sehingga ayo segera cek kesehatan gratis. Ya, demikian sahabat sehat, sudah disampaikan pesannya, take home message-nya untuk kita semuanya, bagaimana segera kita manfaatkan layanan yang sangat besar manfaatnya. Apalagi terakhir tadi mendengar Ibu ngendiko penyakit jantung, langsung adek kita itu ya, karena kita sudah sama-sama tahu kalau sudah risiko jantung, ya ini pembunuh nomor 1. Betul. Nah, ini yang tentu kita semua kepingin semuanya sehat. Mari segera mengakses layanan CKG atau PKG di puskesmas terdekat untuk semua kelompok umur. Ajak semua keluarga untuk bisa mengakses layanan ini, dan jangan khawatir, hasilnya apapun tetap akan ada tindak lanjutnya. Demikian. Dan Ibu, tidak karena khawatirnya itu begini Pak Yusuf. Jadi khawatirnya terutama mungkin yang di tempat bekerja itu ya, khawatirnya dengan hasilnya nanti diketahui jelek, itu mereka akan dikeluarkan dari pekerjaan. Khawatirnya sebagian besar masyarakat kan begitu. Padahal hasil cek kesehatan gratis itu akan diterima oleh masing-masing, tidak ke manajernya dan lain sebagainya. Jadi itu akan diterima secara pribadi sehingga privasinya sudah pasti terjaga. Nah ini ya, menghapus kekhawatiran karena tadi sudah masuk SSM ya Bu, Satu Sehat Mobile ya langsung masuk di sana, tidak bisa dilihat oleh yang lain karena semuanya punya akun masing-masing. Sehingga jangan ragu sahabat sekalian, ya tidak perlu khawatir nek hasilnya jelek. Ini yang sering kolesterol Bu ini Bu. Nah ini yang kadang-kadang naik dan sebagainya. Nah ini jangan khawatir semuanya ya, dan pasti nanti akan ada tindak lanjut untuk mengatasi itu semuanya. Kami mengucapkan terima kasih Bu Dr. Irawati Wulan dari MKM, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, sudah meluangkan waktu di podcast Dinas Kesehatan Kota Surakarta ini. Dan insya Allah podcast perdana ini akan disambung nanti dengan podcast-podcast berikutnya yang semuanya bertujuan sama,
mengedukasi, mengajak masyarakat Kota Surakarta hidup lebih sehat, bugar, dan produktif. Amin. Demikian saya Yusuf Bahtiar yang membawakan di kesempatan kali ini. Mohon maaf bila dalam kami sebagai moderator mungkin ada hal-hal yang masih kurang atau tidak berkenan di hati Bapak Ibu sahabat sekalian. Kami akhiri, sekian, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.